Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kemampuan untuk bisa berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa istiqamah dalam thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 241. Jika kita lihat sampainya kita hari ini, nah kemungkinan 1 minggu lagi kita akan bisa mengkhatamkan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, dan kita akan berpindah pada kitab berikutnya. Nah, tetapi bagi yang merasa banyak hadis-hadis yang bolong, yang mungkin tidak ikut dalam pengajian, agar segera ditambal, agar nanti dalam khataman kita betul-betul sudah khatam dari kitab ini. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Hadis nomor 241. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala,
An Anasin 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin gharasa gharsan fa'akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi shadaqatun. An Anasin saking Anas, anin Nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ora ana saking wong Islam gharasa kang nandur sapa muslim gharsan ing tanduran fa'akala nuli mangan minhu saking gharsan sapa insanun manungsa adabatun utawa binatang illa kana kejaba ana iku lahu ketuwe muslim bihi kelawan sebab gharsan shadaqatun utawi sedekah. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada seorang muslim yang dia itu menanam tanaman kemudian memakan dari tanaman itu manusia atau binatang. Manusia atau binatang memakan dari tanaman yang dia tanam tersebut, kecuali bagi dia itu merupakan sedekah. Artinya dia mendapatkan pahala indallah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada seseorang dia menanam tanaman, yang dia menanam itu lillahi ta'ala, dia menanam tanaman itu nanti agar orang bisa makan dari hasil tanaman tersebut, agar ada manusia yang menanam, agar ada orang manusia yang nanti menikmati hasil dari tanaman yang dia tanam. Apakah dia menanam buah-buahan misalnya, atau dia menanam tanaman bahan makanan pokok, yang dia menanam itu dengan niat agar nanti orang bisa makan dari tanaman yang dia tanam, dari buah tanaman yang dia makan, maka dia akan mendapatkan pahala indallah. Itu yang dimaksud dengan sedekah. Yang dimaksud sedekah artinya dia nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu. Bahkan kalau yang memakan itu adalah binatang, dia menanam tanaman nanti untuk biar bisa dimakan oleh kambing atau biar bisa dimakan oleh sapi misalnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dabbah itu pada dasarnya adalah binatang yang melata, binatang yang berada di bumi, yang melata di bumi, itu makna dasarnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah binatang secara umum, meskipun binatang itu berupa burung. Burung itu kan dia terbang di udara, bukan dabba alal ardi, dia tidak melata di atas bumi, tetapi dia terbang di udara. Meskipun yang makan itu adalah burung, dia akan mendapatkan pahala dari sebab dia menanam tanaman yang kemudian dimakan oleh burung tersebut. Hadirin rahimakumullah. Maka ini penting juga untuk kita lakukan, dan ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kita untuk juga menyayangi binatang. Bukan hanya kita menyayangi manusia, tetapi juga menyayangi binatang. Apabila kita menanam tanaman saja, kemudian binatang memakan dari tanaman yang kita tanam, kita mendapatkan pahalanya.
Apalagi apabila kita secara langsung misalnya memberikan makanan terhadap binatang tersebut. Misalnya apakah itu kucing, misalnya kamu kasih makan dia, atau yang lainnya, binatang-binatang misalnya ayam atau yang lainnya, kambing, sapi dan seterusnya, sebagai bentuk rahmah kasih sayang kita terhadap binatang, maka itu juga akan ada pahalanya nanti di akhirat. Ada balasan baik untuk kita atas perbuatan tersebut. Jika terhadap binatang saja kita diperintahkan untuk memberikan kasih sayang kita kepada mereka, apalagi kepada sesama manusia. Nah, jika saudara kita ada yang membutuhkan, tentu kita membantunya. Apabila ada saudara kita yang kesusahan, maka kita menghiburnya dan seterusnya. Itu akhlak seorang mukmin terhadap sesama manusia dan juga kepada makhluk lain, yaitu terhadap binatang. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man la yarhamu la yurhamu. Qala wasdawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku la yarhamu ora sayang maring liyane sapa man, la yurhamu mongko ora den rahmati sapa man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi selainnya, maka dia tidak dirahmati. Maksudnya dia tidak akan mendapatkan pahala. Orang yang tidak sayang terhadap sesamanya, terhadap orang lain, maka dia tidak dirahmati. Maksudnya dia tidak akan mendapatkan pahala indallah. Nah, yang ini berarti menunjukkan menyayangi selain kita itu adalah sebuah amal kebaikan yang berpahala bagi orang yang melakukannya. Nah, menyayangi orang lain itu caranya bagaimana? Nah, menyayangi orang lain ya dengan melakukan berbagai macam bentuk kebaikan kepada orang lain. Itu namanya menyayangi orang lain. Melakukan berbagai macam bentuk kebaikan kepada mereka, kepada sesama, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Di saat dia membutuhkan, kita membantunya. Di saat dia sedang sedih, kita menghiburnya. Di saat dia sedang terkena musibah, maka kita datang untuk mendukungnya, untuk kemudian menguatkan hatinya. Ketika dia lama nggak terlihat, maka kita tanyakan tentang kondisinya, tentang keadaannya. Itu namanya al-ihsan, melakukan bentuk kebaikan terhadap mereka. Itu yang menunjukkan kasih sayang seseorang terhadap selainnya. Kalau tidak seperti itu berarti enggak. Kalau misalnya ada sesamanya yang sesama kita, ada manusia lain yang dia membutuhkan kemudian kita enggak peduli. Ada saudara kita misalnya dia sedang susah, kita enggak peduli. Terkena musibah, kita sama sekali tidak ada empati misalnya, maka itu berarti enggak ada kasih sayang dia terhadap sesama. Dia tidak akan mendapatkan pahala indallah nanti di akhirat. Itu yang dimaksud hadis man la yarhamu la yurhamu.
Nah, sekali lagi hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya akhlak, pentingnya menerapkan akhlak Islam, yaitu menyayangi orang lain, sesama muslim, juga sesama manusia secara umum. Termasuk menyayangi orang lain adalah dengan mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Itu tergolong atau termasuk salah satu bentuk ihsan atau perbuatan baik kepada sesama. Termasuk menyayangi mereka adalah misalnya mengajak, kalau dia masih non muslim, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia adalah orang yang belum belajar ilmu agama, kita ajari dia ilmu agama. Karena itu juga merupakan kebutuhan yang primer, kebutuhan yang pokok bagi mereka, meskipun mereka itu tidak ngomong kepada kita. Karena kebanyakan orang itu yang ngomong itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisik. Ketika mereka lapar, mereka bilang, tolong saya sedang lapar. Ketika mereka misalnya sedang sakit, tolong saya sedang sakit. Dia ngomong seperti itu. Tapi kalau orang bodoh terhadap ilmu agama, dia jarang yang ngomong, tolong saya sedang enggak bodoh terhadap ilmu agama, saya enggak bisa wudhu, saya enggak bisa puasa, enggak bisa tata cara sholat. Nah, jarang orang yang ngomong seperti itu. Padahal ilmu agama lebih dibutuhkan oleh seseorang daripada makan dan minum. Karena kalau seseorang itu mati karena kekurangan makan dan minum, maka dia mati dalam kondisi muslim, kemudian dia masuk ke dalam surga. Misalnya ada seorang muslim, dia berilmu, kemudian dia kelaparan. Akibat dari kelaparan itu dia mati dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka di akhirat di mana tempatnya? Di dalam surga. Tapi ada seseorang bodoh terhadap ilmu agama, nggak mengenal Allah, nggak mengenal Rasulnya, nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, berarti dia nggak melakukan, tidak mempraktekkan syariat Islam. Jatuh kepada dosa-dosa yang sangat banyak. Apalagi kalau sampai nggak mengenal Allah, nggak mengenal Rasulnya. Kemudian dia diam saja, dia tidak tidak meminta pertolongan agar diajari dia ilmu agama. Kemudian dia mati dalam keadaan bodoh terhadap ilmu agama. Tempatnya mana? Dia berhak untuk diazab di dalam neraka. Orang yang seperti ini berhak untuk diazab di dalam neraka. Artinya berarti kebutuhan dia terhadap ilmu agama itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Maka termasuk bentuk kasih sayang kita kepada orang lain, apabila kita tergolong orang yang berilmu, maka dengan mengajari mereka ilmu agama. Itu karena kita sayang kepada mereka. Kalau nggak sayang ya nggak kita biarkan mereka bodoh dalam ilmu agama. Nah, jadi bentuk kasih sayang kita kepada sesama bisa dalam bentuk fisik, membantu mereka di saat mereka membutuhkan, mengobati mereka di saat mereka sakit, menjenguk mereka di saat mereka sakit atau terkena musibah, dan seterusnya. Atau yang berikutnya adalah memberikan perhatian dalam bentuk-bentuk yang non fisik, seperti tadi mengajarinya ilmu agama, memberikan dia nasihat-nasihat dalam kehidupannya dan seterusnya. Itulah bentuk rahmah manusia kepada sesama. Orang yang sayang kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala, dengan pengertian dia akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Itu rahmah Allah Subhanahu wa taala untuk
untuk orang-orang mukmin. Bisa difahami ya, karena hadis ini kadang dimaknai secara harfiah. Kalau secara harfiah nanti seakan-akan ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang gimana gitu, kayak nggak cocok gitu. Karena kalau seseorang misalnya dia mengatakan, hadis ini dipahami secara harfiah, dia mengatakan barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak disayangi oleh Allah misalnya. Nah, tapi ternyata dia rezekinya banyak, kemudian kan itu rahmah Allah. Ternyata dia selalu sehat badannya, itu kan rahmah Allah. Ternyata dia diberikan rahmah. Rahmah di sini maksudnya nanti di akhirat. Orang yang tidak menyayangi orang lain, maka di akhirat dia tidak diberikan rahmah, artinya dia tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya. Selanjutnya hadis 243. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu ora kingsir-kingsir sapa Jibril iku yusini aweh wasiat sapa Jibril ing ingsun bil jari kelawan gawe kebagusan marang tangga, atau bil jari kelawan tangga, maksudnya berbuat baik kepada tetangga. Hatta dzanantu sehingga nyangka sapa ingsun annahu sa temene Jibril iku sayuwarithuhu bakal aweh warisan sapa Jibril ing tangga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa Jibril akan memberikan warisan kepadanya. Maksudnya begini, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu nanti akan berhak mendapatkan warisan dari tetangganya yang lain. Seakan-akan seperti itu. Sampai menyangka saking apanya? Saking malaikat Jibril alaihissalam senantiasa mendorong, memberikan wasiat kepada Nabi agar berbuat baik kepada tetangga. Hadirin rahimakumullah, hadis ini memberikan motivasi, dorongan kepada kita semuanya untuk menerapkan salah satu akhlak Islam, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Tetangga ini sangat penting. Nah, posisi tetangga itu sangat penting, sehingga kita harus menjaga tetangga itu dengan senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Karena tetanggalah orang yang paling nanti akan memiliki peran paling besar pada diri kita. Karena kondisi kita tidak senantiasa baik. Di saat kita membutuhkan bantuan, maka tetangga yang pertama kali akan kita mintai bantuan. Ketika misalnya seseorang tiba-tiba pingsan di rumahnya, siapa yang membantu pertama? Ya tetangga, bukan saudara kita yang rumahnya di Jakarta sana, tetapi tetangga kita. Nah, itu yang pertama kali kita mintai bantuan. Di saat kamu misalnya tiba-tiba terkena musibah, rumahnya kebakaran, siapa yang menyiram api itu biar padam? Ya tetangga kita. Bukan saudara kamu yang rumahnya Surabaya sana, bukan. Tetapi tetangga dekat kita itu orang yang paling kita butuhkan, terutama di saat-saat kita membutuhkan bantuan. Maka karena itulah maka kita dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga.
Sampai di sini dikatakan Jibril senantiasa berwasiat kepada Nabi agar berbuat baik kepada tetangga. Artinya itu juga berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad SAW agar senantiasa dalam bertetangga itu kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai dengan tetangga malah bermusuhan. Jangan sampai dengan tetangga malah saling hasad satu dengan yang lainnya. Dan itu banyak sekali terjadi. Karena nggak senang tetangganya, misalnya rezekinya lancar, dia nggak senang. Kemudian dia hasad terhadap tetangga, membenci tetangganya. Dia jahat terhadap tetangganya dan seterusnya. Itu bukan akhlak Islam. Akhlak Islam itu adalah menganjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sama seperti yang tadi kita terangkan, bagaimana berbuat baik kepada tetangga, yaitu dengan memberikan perhatian terhadap tetangga itu. Perhatian itu ya melakukan berbagai macam bentuk kebaikan. Misalnya sesekali kita kasih hadiah. Kalau kita sedang makan, memasak makanan yang lumayan enak, misalnya nggak pernah nyembelih ayam, hari ini nyembelih ayam, ya dikasih dia, kita kasih hadiah tetangga itu makanan tersebut. Kalau kita sedang mendapatkan rezeki yang nomplok misalnya, yang tidak disangka-sangka, ya udah kita bersedekah, kita kasih hadiah sesuatu kepada tetangga itu. Ketika kita berjumpa dengannya, maka kita mengucapkan salam, assalamualaikum, atau dengan kita menegur sapa tetangga itu, bukan diam saja, tetapi dengan menegurnya, dengan mengucapkan, kalau dalam Islam, dengan mengucapkan salam kepada tetangga itu. Itu namanya berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita berjumpa, ya kita perlihatkan wajah yang yang berseri-seri, wajah yang tidak cemberut, wajah yang ajer, wajah yang senang ketika bertemu, dengan senyuman, misalnya tersenyum, menyapa terhadap tetangga. Bukan cemberut ketika ketemu tetangganya, yang menunjukkan ketidaksukaan dia terhadap tetangganya. Enggak seperti itu. Itu namanya juga bentuk amalan kebaikan terhadap tetangga. Ini sesuatu yang mudah, tetapi banyak orang yang tidak bisa melaksanakannya. Terhadap tetangga acuh, terhadap tetangga tidak perhatian sama sekali. Jadi ketika tetangga kita nggak terdengar beritanya, ya kita tanya, si Fulan kok lama nggak kelihatan, kemana dia? Tanya, itu namanya bentuk perhatian kita terhadap tetangga. Bagaimana keadaannya? Kalau bertemu bertanya, kaifa haluka, kalau dalam bahasa Arab, bagaimana kabar kamu? Sehat saja dan seterusnya. Tanya kabar itu adalah bentuk perhatian kita terhadap tetangga. Atau misalnya dengan membantunya kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Dia membutuhkan apa, kita bantu. Itulah yang dimaksud dengan berbuat baik kepada tetangga. Di antara contoh-contohnya yang mudah kita berikan contohnya karena sehari-hari kita lakukan. Dan berbuat baik kepada tetangga ini, memuliakan tetangga ini, dalam hadis lain ini menjadi parameter kesempurnaan iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Yang hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa parameter atau ukuran kesempurnaan iman seseorang itu ada pada apabila dia berbuat baik kepada tetangga. Kalau ada seseorang misalnya dia ahli sholat,
dia ahli zikir, dia ahli sholawat misalnya, sholat jamaah terus menerus, tetapi sama tetangganya nggak baik, tetapi sama tetangganya justru bermusuhan. Kalau ketemu tetangganya cemberut, kayak mau memukulnya misalnya. Kalau tetangganya membutuhkan bantuan dia nggak peduli, padahal dia mampu untuk membantunya. Maka orang itu tidak dikatakan sebagai seorang mukmin kamil, tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Meskipun dari zahir ibadahnya sangat bagus, salatnya bagus, kemudiannya puasanya bagus, zikirnya bagus dan sebagainya, baca Qur'annya rajin, tapi sama tetangganya nggak baik. Nah, sama tetangganya tidak baik, suka menghibah tetangganya, suka menyebarkan aib tetangganya, tidak perhatian terhadap kebutuhan tetangganya, sama sekali tidak baik kepada tetangganya, maka orang tersebut dikatakan ya imannya tidak sempurna, belum sempurna, nggak bisa jadi wali, nggak bisa. Meskipun wiritannya setiap hari 1 juta kali, nggak bisa jadi wali kalau dia masih tidak baik kepada tetangga. Jadi ciri-ciri para wali itu selain dia dalam ibadahnya bagus, sesuai dengan ketentuan syarak dan tidak meninggalkannya, mengamalkan amalan sunnah juga meskipun satu secara istiqomah. Selain itu ya dia baik kepada kedua orang tuanya, baik kepada sesama manusia, baik kepada tetangganya dan seterusnya. Itu ciri-ciri dari waliullah. Nggak ada wali Allah itu yang nggak baik sama tetangga, atau nggak baik sama kerabatnya, atau nggak baik sama orang tuanya. Nggak ada yang seperti itu. Jadi ukuran, salah satu itu menjadi ukuran. Nah, salah satu menjadi ukuran kebaikan bagi seseorang apabila dia berbuat baik kepada sesama. Karena itu juga salah satu perintah Allah. Jadi perintah Allah kepada kita itu bukan hanya sholat, puasa dan semacamnya, tetapi juga perintah Allah adalah berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada tetangga. Kita lanjutkan lagi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, qultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, innali jaraini, innali sak temene iku ketuwe ingsun jaraini utawi tangga loro, fa ila ayyihima uhdi, mongko maring endi-endi karone uhdi paring hadiah sapa ingsun. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, ila aqrabihima, maring kang paling cedhek-cedheke jaro ini, mingki saking sira apane baban lawange, Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, dari Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga. Kepada siapa dari 2 tetangga itu saya memberikan hadiah? Kemudian Nabi menjawab, kepada tetangga yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila seseorang tidak bisa ngasih hadiah kepada dua-duanya. Kalau kita mampu kasih hadiah, kita cuma punya 2 tetangga. Kemudian kita bisa ngasih hadiah dua-duanya, ya kita kasih dua-duanya.
Tapi kalau kita hanya bisa ngasih salah satu dari dua tetangga itu, karena nggak cukup untuk hadiahnya diberikan kepada dua-duanya, nggak cukup, cuman satu yang bisa dikasihkan. Nah, ini konteksnya seperti itu. Karena kalau dia bisa memberikan hadiah dua-duanya, maka Sayyidah Aisyah tidak bertanya kepada siapa dari dua tetangga aku memberikan hadiah. Enggak seperti itu. Aisyah langsung ngasih kepada kedua-duanya. Tetapi di sini masalahnya hadiahnya cuma satu. Hadiahnya cuma satu, tidak bisa diberikan kepada dua-duanya. Maka jika dalam kondisi seperti itu, siapa yang hendaknya kita kasih hadiah? Nabi menjawab, yaitu pada tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Mana yang paling dekat dengan kita? Itu yang pertama kita kasih hadiah. Kenapa? Karena tetangga yang paling dekat itu tetangga yang paling akan tahu tentang kondisi kita, ya kan? Orang yang paling dekat dengan rumahnya dengan kita, pintu rumahnya dengan kita, maka dia yang paling sering tahu tentang keadaan kita. Kalau seandainya kita terpeleset misalnya, maka yang paling tahu tentang kondisi kita yang sedang terpeleset itu siapa? Tetangga yang paling dekat, bukan yang jauh. Yang paling dekat. Ketika kita sedang misalnya jatuh, maka dia yang paling tahu. Ketika kita lapar, maka tetangga kita yang paling tahu. Itu kok jalannya sudah nggak jejak misalnya, kayaknya lapar dia. Itu yang melihat siapa? Tetangga yang paling dekat. Yang jauh enggak, karena dia kayak di depan rumah kok lemas gitu, kayaknya belum makan seminggu itu. Yang paling tahu siapa? Tetangga yang pintu rumahnya paling dekat. Nah, karena itu kalau kita ngasih hadiah, diutamakan yang paling dekat. Nah, kalau kita mau ngasih hadiah, tadi telah kita jelaskan bahwa salah satu bentuk ihsan atau berbuat baik kepada tetangga itu adalah dengan memberi hadiah, dengan memberikan hadiah. Nah, di saat kita hanya bisa memberikan satu orang hadiah kepada satu orang, maka kita utamakan yang paling dekat. Nah, tetangga itu batasannya seperti apa? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tetangga itu ya orang yang mendengar panggilan dari kita. Jadi ketika kita teriak, yang dengar itu berarti tetangga kita. Itu batasan jar. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri yang dia mendengar panggilan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa tetangga itu adalah orang yang kalau subuh itu dia sholat jamaah bersama kita. Itu kan yang menunjukkan dekat, dekat. Artinya satu lingkungan. Misalnya di sini yang sholat di musola itu waktu subuh berarti itu semuanya tetangga. Misalnya di sini ada masjid. Orang-orang yang di sekitar masjid yang dia sholat subuhnya bersama kita. Karena kalau sholat yang lain bisa jadi jauh dia datang. Tapi kalau sholat subuh kan pada umumnya yang sholat adalah warga sekitar. Maka yang sholat subuh bersama kita itu tetangga kita. Sebagian itu untuk ukuran tetangga. Nah, sebagian lagi yang ini lebih masyhur itu mengatakan yaitu ukurannya adalah 40. Jadi 40 rumah dari semua sisi. 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Itu yang disebut dengan tetangga. Nah,
Nah, dalam berbuat baik seperti memberikan hadiah, maka prioritasnya adalah yang paling dekat. Nah, jangan sampai tidak seperti itu. Tidak seperti itu bagaimana? Misalnya dilewati. Ini tetangga pas samping rumah nggak dikasih. Nah, nggak dikasih. Dia makan misalnya sedang masak kambing atau masak sate atau masak enak lah, pokoknya masak enak. Kemudian tetangga sampingnya nggak dikasih, tapi sampingnya lagi dikasih. Nah, kira-kira nolongso nggak tetangga yang paling dekat itu yang lihat ini gimana ini? Yang jauh dikasih, yang dekat tidak diberi. Nah, yang di depan rumah pas nggak dikasih, yang di sampingnya lagi diberi. Pas ngasih lewat lagi di depan rumah tetangganya itu. Nah, itu menyakiti, justru akan menyakiti tetangga. Nah, ini hukumnya sunnah ya, memberikan hadiah kepada tetangga itu hukumnya sunnah, karena memang pada yang juga demikian juga memberikan hadiah kepada orang yang paling dekat, yang lebih dekat dari yang lebih jauh, itu juga hukumnya sunnah, karena memang pada dasarnya memberikan hadiah kepada orang lain itu hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Hadirin rahimakumullah. Jadi dua hadis berbicara tentang keutamaan kita berbuat baik kepada tetangga. Hadis berikutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. 'Anil nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi. Kullu ma'rufin utawi saben-saben kebagusan iku sedekahun sedekah. Setiap Nabi bersabda, setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah maksudnya apa? Ada pahalanya. Kullu ma'rufin sedekah artinya setiap kebaikan itu ada pahalanya, tetapi tentu saja apabila disertai dengan niat yang baik, disertai dengan niat yang ikhlas. Berdasarkan hadis yang lain yang kita hafal dalam Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Berdasarkan hadis itu, maka setiap amal kebaikan yang kita lakukan karena Allah, yang kita niatkan dengan niat yang baik, maka itu akan menjadi sedekah, dengan pengertian akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'ruf atau kebaikan, ma'ruf biasa kita maknai dengan kebaikan. Itu maknanya apa? Artinya adalah sesuatu yang diketahui dengan dalil-dalil syarak bahwa itu tergolong sebagai perbuatan yang baik. Jadi sesuatu yang yang didorong oleh syarak untuk dilakukan, itu namanya ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang diketahui berdasarkan dalil-dalil syarak, berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa itu tergolong sebagai amal kebaikan. Itu yang disebut dengan ma'ruf. Karena ma'ruf itu kan asal katanya dari kata arafa. Arafa yang artinya mengetahui. Arafa ya'rifu ma'rifah. Ma'ruf isem maf'ul, mengikuti wazan maf'ul, ma'ruf. Berarti kalau makna dasarnya ma'ruf itu artinya yang diketahui. Ma'ruf itu artinya yang diketahui. Lah di sini ma'ruf itu kok dimaknai sebagai kebaikan, padahal makna dasarnya yang diketahui. Karena di sini sudah menjadi sebuah istilah bahwa ma'ruf itu artinya ma'urifa, sesuatu yang diketahui biadillati syar'i, dengan dalil-dalil syarak. Apa dalil syarak itu? Al-Quran dan hadis. Sesuatu yang diketahui berdasarkan dalil-dalil syarak
bahwa dia tergolong sebagai amal kebaikan, maka itu dinamakan ma'ruf. Misalnya bersedekah, misalnya memberikan hadiah kepada orang lain, itu ma'ruf namanya. Berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, itu namanya ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf. Artinya sesuatu yang diketahui berdasarkan dalil syara bahwa itu baik. Karena kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syara. Dan keburukan adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara. Karena parameter atau ukuran baik buruk dalam agama itu adalah syara, Al-Quran dan hadis. Itu ukurannya. Bukan akal manusia. Sehingga dikatakan kaidahnya al-hasanu ma hassanahu syara wal qabihu ma qabbahahu syara. Al-hasanu, kebaikan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syara. Dan keburukan itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara. Parameternya apa? Syara. Karena terkadang akal kita mengatakan ini buruk, padahal sebenarnya baik menurut syara. Terkadang akal kita mengatakan ini baik, padahal syara mengatakan itu buruk. Kadang bertentangan antara akal dengan syara. Secara zahir, padahal enggak. Karena enggak ada akal yang bertentangan dengan syara, dan tidak ada syara yang bertentangan dengan akal, karena akal itu adalah syahid li syara. Karena akal itu berfungsi sebagai saksi pembenar dari syara. Tapi secara zahir kadang karena berpikirnya tidak jauh, tidak panjang dalam berpikir, menganggap sesuatu itu sesuatu yang buruk padahal baik menurut syara. Begitu juga sebaliknya, seakan-akan bertentangan. Misalnya ada seseorang mengatakan, ini orang yang suka misalnya daging babi, dia mengatakan daging babi enak, kok nggak boleh ya dimakan misalnya. Dia mengatakan enak, kok nggak boleh ya dimakan. Seakan-akan kok nggak sesuai dengan itu. Nah, ternyata kalau dia mau berpikir lebih panjang, kemudian dilakukan penelitian apalagi, dia akan tahu bahwa makan babi itu akan membahayakan seseorang misalnya. Nah, dia di situ baru kemudian mengetahui, oh iya berarti benar, yang menunjukkan bahwa sebenarnya akal itu nggak bertentangan dengan syara. Jadi apa yang dianggap buruk oleh syara, ya udah tinggalkan. Apa yang dianggap baik oleh syara, ya sudah silahkan dilaksanakan. Kalau itu wajib, ya wajib untuk dilaksanakan. Jika sunnah, maka kita dianjurkan untuk melakukannya. Nah, jadi kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang itu dianggap baik oleh syara, diketahui berdasarkan dalil-dalil syara itu baik, maka itu adalah shadaqah. Jika kita melakukannya karena Allah dengan niat yang baik, maka kita akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Itu maksudnya. Paham ya? Ani bin Umar, satu hadis lagi pendek. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala wasdawa sapa Kanjeng Nabi, la ayam tali'ah yakti yanto penuh apa jaufi ahadikum runggane salah siji sira kabeh qayhan ing nanah khairun iku luweh apik lahu keduwe wong, keduwe ahadikum min ayam tali'a saking yanto penuh sapa ahadikum syi'ran ing syair. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini sudah beda tema dari sebelumnya. Apabila rongga seseorang, perut, rongga apakah hati,
Sebagian ulama mengatakan langsung hati. Itu berisi nanah, air nanah. Artinya perut seseorang atau rongga seseorang itu penuh dengan nanah, maka itu lebih baik bagi dia daripada penuh dengan syair. Nah, syair, kita tahu syair itu ya lagu-lagu, lagu-lagu. Tetapi syair yang dimaksud di sini tidak secara mutlak. Syair yang dicela di dalam agama. Jadi ini kan hadis ini mencela apa? Mencela syair, mencela lagu-lagu itu. Membuat lagu-lagu, membuat syair. Itu dicela dalam hadis ini, tetapi di sini tidak secara mutlak. Syair yang dicela itu tidak secara mutlak, bukan setiap syair, meskipun zahir hadisnya itu mutlak. Pakai isim nakirah lagi dikatakan di sini, mengatakan ayam tali'a syi'ron, seakan-akan semua syair itu buruk, seakan-akan. Tetapi para ulama telah menjelaskan berdasarkan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa enggak semua syair itu buruk. Nah, sehingga di sini dikhususkan untuk syair-syair yang dia bukan pujian yang baik, yang dia bukan pujian yang syair itu tidak berisi tentang pujian-pujian yang baik. Tapi kalau syair itu berisi pujian-pujian yang baik, misalnya berisi pujian kepada Allah atau pujian kepada Rasulullah, maka ya boleh. Atau syair itu berisi tentang zikir, syair itu berisi tentang nasihat-nasihat, tentang masalah kezuhudan dan seterusnya, yang berupa kebaikan, apalagi berupa pelajaran-pelajaran agama, maka itu ya tidak dicela. Itu tidak dicela dalam hadis ini. Karena syair kan banyak. Kalau kita ngaji kitab-kitab para ulama, banyak pelajaran-pelajaran yang ditulis itu dalam bentuk syair. Alfiyah misalnya dalam nahwu ada Alfiyah Ibnu Malik, ada Al-Amriti, ditulis dalam bentuk syair dalam nahwu. Yang sharaf ada Nazm Al-Maqsud, ditulis dalam bentuk syair. Kemudian ada Diwan Asy-Syafi'i, itu ditulis nasihat-nasihat dalam bentuk syair. Banyak kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab fikih yang ditulis dalam bentuk syair. Itu ada. Apakah seperti itu tercela? Jawabannya enggak. Nah, jawabannya tidak. Kalau syair isinya pujian kepada Allah, syair pujiannya pujian terhadap Nabi, syair isinya itu pelajaran-pelajaran agama, syair isinya nasihat-nasihat, maka itu boleh. Tapi kalau syair isinya cuman cinta-cintaan misalnya, yang isinya syahwat, nafsu, yang isinya hal-hal yang buruk, seperti pada umumnya syair dibuat. Ini pada umumnya syair atau lagu-lagu itu dibuat untuk hal-hal yang berisi hal-hal yang buruk, maka yang kayak begitu itu ya sesuatu yang buruk, sesuatu yang dicela dalam hadis ini. Jadi sekali lagi, syi'ran dalam hadis ini tidak secara mutlak, yaitu syair-syair yang berisi pujian yang tidak hak, yang tidak benar. Itu yang dicela dalam agama. Karena itu boleh kita menjadi tukang syair, tetapi syair untuk syair-syair yang bagus, yang sesuai dengan syariat Islam. Jika enggak, maka jangan. Karena itu dicela, bahkan dikatakan kalau perut seseorang atau rongga seseorang penuh dengan nanah, artinya nanah itu jelek atau baik, itu menjijikkan atau tidak? Menjijikkan, sangat buruk, sesuatu hal yang buruk.
Kalau rongganya penuh dengan nanah itu masih lebih baik daripada dia itu hobi membuat syair atau suka melantunkan syair-syair. Nah, syair yang tercela yang dimaksud. Waktu sudah habis, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.